Universitas Stigubang Semarang atau biasa dikenal dengan Unisbang Semarang adalah entrepreneur university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Unisbang memiliki dua kampus, yaitu kampus Bugas yang berada di Jalan Triloba Juang nomor 1 Semarang dan kampus Kendeng yang saya tempati ini berada di Jalan Kendeng 5, Bendel Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan, Jawa Tengah. Unisbang terakreditasi B, terdiri dari beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Adapun program studi yang ada di Unisbang, yang pertama S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Akuntansi, S1 Ilmu Hukum, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Teknik Industri, D3 Perhotelan, S2 Manajemen, dan S2 Sistem Informasi. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari tahu atau ingin mengetahui kampus Unisbang ini lebih dalam, bisa kepoin di Instagram Unisbang dan bisa cek di unisbang.ac.id. Mungkin sekian tentang perkenalan kampus dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damas Asil Akbar. Sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, akan lebih baik kalau teman-teman mengenal saya lebih jauh lagi. Ya, saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Stigubang Unisbang Semarang. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dan saya saat ini sedang alhamdulillah di semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai audit kredit sebagai pemenuhan tugas akhir semester dari dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SIAK MM CA CPA. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya di slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah audit kredit. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi mengenai materi ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu audit kredit. Sebelumnya, kredit atau kredit yang disalurkan bank kepada nasabah atau debitur ialah suatu produk perbankan berupa penyaluran dana kepada masyarakat atau perusahaan yang merupakan sumber penghasilan bagi bank. Nah, bagi industri perbankan, manajemen kredit merupakan tugas yang sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, merupakan sumber utama dana kredit tersebut adalah dari pihak ketiga atau masyarakat yang harus dikembalikan bank dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ada dua jangka waktu, yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Yang kedua, jika jumlah kredit terlalu besar, maka akan merugikan kesehatan bank, sebab akan mengganggu likuiditas dari bank itu sendiri. Yang ketiga, jika kredit tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan masalah kolektibilitas, bahkan akan menimbulkan kredit macet. Nah, untuk mengurangi resiko yang makin besar, maka perencanaan dan pengendalian kredit menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perbankan. Untuk itulah, diperlukan adanya audit kredit agar dapat mencegah atau mengurangi resiko dari kredit itu sendiri. Nah, adapun materi yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini
yaitu untuk yang pertama adalah definisi. Dari definisi yang akan saya jelaskan, antara lain adalah kredit yang diberikan, yang kedua risiko kredit. Lalu untuk sub materi yang kedua, ada manajemen kredit yang terdiri dari analisis kredit 5C, lalu ada perikatan kredit, dan yang terakhir ada perikatan agunan. Dan untuk sub materi yang ketiga, ada prosedur audit. Yang pertama, ada permohonan kredit, kedua persetujuan kredit, yang ketiga penentuan plafon kredit, dan yang keempat ada pemeriksaan kredit. Dan untuk materi yang terakhir ada eksistensi dari agungan. Itu adalah materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kredit yang diberikan. Yang pertama, ada definisi kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat digunakan berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Nah, bank dapat memberikan kredit bank dapat memberikan kredit keluar memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun agungan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komite yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Juga dengan debitur di samping itu, kredit bank harus selalu memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar risikonya. Lalu, kredit juga dapat diartikan menurut KPB atau Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia, antara lain kredit dalam artian umum, pembelian SPBU atau surat berharga pasar utang dengan atau tanpa NPA. Yang kedua, pembelian CP atau commercial paper. Yang ketiga, pengambilan alih tagihan. Yang keempat, pemberian jaminan bank termasuk accept, aval, dan endorsement. Lalu dilihat dari jenis penggunaannya, kredit dapat dibagikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan. Yang kedua, ada kredit investasi, yaitu jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang, modal, dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru. Dan yang terakhir, kredit lainnya, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah selain yang disebutkan di atas, seperti kredit pemilikan rumah dan kredit profesi. Itu mungkin sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dari kredit itu sendiri. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, ada resiko kredit. Nah, resiko kredit ini merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari si debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya atau bahkan keduanya. Risiko ini sering dialami oleh khususnya para perbankan mengenai nasabahnya yang telat bayar atau bahkan tidak bisa bayar pada masa waktu yang telah ditentukan. Nah, apa sih konsekuensi dari resiko kredit ini? Konsekuensi dari resiko kredit ini yaitu agunan yang akan diambil alih. Nah, untuk agunan itu sendiri merupakan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi
kredit sesuai perjanjian. Jaminan pemberian kredit ini diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Dan agunan itu sendiri merupakan jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk mempertanggungjawabkan pembayaran terhadap suatu kredit. Agungan dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain. Surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agungan tambahan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari agungan itu sendiri. Yang pertama ada benda berwujud. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk benda berwujud yang pertama ada benda tidak bergerak, yaitu tanah, kapal, atau bangunan. Yang kedua, benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, persediaan, emas, dan lain sebagainya. Lalu ada kas dan surat berharga. Antara lain, contohnya deposito tabungan, lalu ada saham, dan lain sebagainya. Kemudian, benda tidak berwujud. Antara lain, jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Dan yang kedua, ada piutang dagang. Itu mungkin jenis-jenis agungan yang jenis-jenis atau contoh dari agungan yang dapat diambil oleh bank. Kemudian, aset yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agungan atau diri pemilik agungan. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Jadi agungan itu dapat diambil alih kalau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang kepada bank. Nah, resiko kredit yang tadi saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 resiko kredit itu sendiri. Yang pertama, ada resiko keuangan. Yang kedua, ada risiko yuridis. Dan yang ketiga, ada risiko dari reputasi. Nah, untuk ketiga resiko ini, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Jadi kita langsung saja geser ke slide berikutnya. Selanjutnya ada resiko keuangan. Nah, resiko keuangan ini dapat diindikasikan dengan tidak kembalinya kredit yang diberikan, baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor atau hal. Misalnya, kelakuan dari bank. Kelakuan dari bank yang mungkin memberikan kebijakan baru yang akhirnya memberatkan dari nasabah, dan kemudian si nasabah mungkin tidak terima akan kebijakan tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Maka jika laporan itu diterima, sanksi yang diberikan dari bank, mungkin dari pihak bank akan melepaskan kewajiban dari si nasabah tersebut. Kemudian ada itikat buruh dari nasabah. Ini yang paling umum terjadi di Indonesia. Seorang nasabah yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit atau pinjaman ke bank, orang tersebut melakukan itikat tidak baik. Dalam artian, dia kabur dari tanggung jawabnya untuk membayarkan hutang atau lari dari kewajiban. Ini sering terjadi di Indonesia. Dari sikap tersebut, bank mau tidak mau akan melepaskan kewajibannya atau melepaskan kredit yang diberikan terhadap orang tersebut. Namun, mungkin dari pihak bank akan menyita atau mengambil alih mengenai agungan yang diberikan dari kredit sesuai dengan perjanjian pada awalnya.
Lalu ada pun sebab-sebab di luar jangkauan seperti misalnya kebijakan pemerintah atau bencana alam. Nah, yang bisa terjadi di Indonesia mungkin adalah bencana alam. Dari bencana alam, mungkin dari kesepakatan dari antara kedua pihak ini, jika terjadi bencana alam, si kreditur atau bank akan melepaskan si kreditur dari melepaskan si nasabah dari tanggung jawabnya dalam mengembalikan uang kepada bank. Lalu ada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan, kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah. Ini merupakan faktor yang paling fatal dari bank itu sendiri. Kurangnya orang-orang berkompeten akan mengakibatkan hal-hal tersebut. Karena itu, diharapkan bank memiliki orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, khususnya dalam pengolahan data, agar tidak terjadi miss data yang akan mengakibatkan bank kehilangan beberapa nasabah yang seharusnya membayar kewajibannya, namun karena tidak ada datanya, maka secara otomatis atau secara hukum bank tidak dapat menuntut si nasabah tersebut untuk mengembalikan uangnya. Ya, selanjutnya ada resiko yuridis. Apabila ada pelanggan atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikarenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya. Yang kedua, apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi pengkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda. Yang ketiga, tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengolahan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh profesionalisme dari bank itu sendiri dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada resiko keuangan, faktor ketiga ini cukup berkaitan erat. Ketidakmampuan dari pihak bank untuk mengelola data secara otomatis selain akan memperoleh resiko yuridis atau resiko hukum, juga dapat terkena resiko dari keuangan. Karena itu perlu adanya orang-orang yang berkompeten dari pihak bank untuk mengelola data-data yang sangat riskan tersebut. Kemudian ada risiko reputasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bank dalam risiko reputasi ini, yang pertama, pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah, membutuhkan pembayaran pada periode waktu tertentu, tetapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah, karena kemungkinan dari nasabah mungkin akan terganggu bisnisnya. Reputasi dari bank itu sendiri pasti akan merosot di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus benar-benar profesional dalam pengelolaan kredit yang ditentukan terhadap nasabah itu sendiri. Yang kedua, ada kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesional penanganan kredit, misalnya kesalahan dalam mengisi tingkat suku bunga dan pembebanan lainnya. Nah, ketelitian dari para pegawai di nasabah juga sangat penting dalam pencatatan atau pengolahan data, karena sering terjadi bank salah catat, khusus dalam kasus ini yaitu salah pencatatan dalam penulisan suku bunga. Kesalahan ini mungkin dapat mengakibatkan bank memiliki reputasi yang jelek di masyarakat. Oleh karena itu,
ketelitian dalam administratif ini sangat penting dalam suatu perbankan itu sendiri. Yang ketiga, bank tidak berperan dalam sebuah konsultan nasabah dalam pengelolaan kredit bank. Seharusnya bank bisa berperan sebagai konsultan nasabah. Nah, ini juga sangat penting karena ini mencakup resiko dari reputasi. Pihak bank harus menyediakan orang-orang yang berkompeten atau dalam hal ini sebagai konsultan bagi para nasabahnya. Karena seringkali nasabah sebelum meminjam kredit atau meminjam uang, dia hendak bertanya-tanya mengenai kredit itu sendiri. Apa saja yang terdapat di kredit itu, lalu bagaimana cara pengembaliannya, terus resiko dari kredit itu apa aja. Nah, oleh karena itu bank perlu orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kredit. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai apa itu manajemen kredit. Manajemen kredit merupakan manajemen perkreditan. Pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit, dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpang. Kemudian ada analisis kredit 5C. Nah, 5C merupakan singkatan dari Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, di mana jika nasabah sudah memenuhi 5C dari prinsip tersebut, maka sudah dapat dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit di bank itu. Nah, pada dasarnya prinsip 5C ini adalah sistem yang digunakan untuk mengukur kelayakan kredit dari seseorang atau calon debitur atau peminjam. Nah, untuk pengertian lebih lanjut mengenai 5C ini, yaitu dari karakter, capacity, capital, condition, collateral dari si nasabah, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang pertama, ada karakter, yaitu sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai bisa cukup menggambarkan karakter dari peminjam atau si debitur. Salah satu hal yang menjadi penentu faktor ini adalah histori pinjaman debitur yang dapat dilihat dari hasil atau SLIC. Nah, debitur yang memiliki histori yang cukup bisa dikatakan kurang bagus, atau si debitur itu telat bayar atau bahkan tidak mengembalikan uangnya, kemungkinan si debitur ini akan di blacklist dari peminjaman kredit dari bank itu sendiri, karena resiko yang akan diterima oleh bank itu cukup besar. Jadi dari pihak bank tidak mau mengambil resiko yang sebesar itu untuk meminjamkan kredit terhadap orang-orang yang memiliki karakter yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada capacity. Prinsip ini menekankan bahwa peminjam harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membayarkan kembali uang yang dipinjamnya. Nah, untuk capacity ini biasanya dapat dilihat dari kondisi keuangan atau harta-harta yang dimiliki dari si nasabah. Karena jika nasabah yang tidak memiliki kapasitas dalam untuk mengembalikan kemampuan untuk mengembalikan kembali uang yang dipinjam, maka bank enggan untuk meminjamkan kredit atau meminjamkan uang kepada nasabah itu. Selanjutnya ada capital.
Yang dimaksud capital di sini adalah modal. Intinya, pihak bank tidak akan berani memberikan pembiayaan bila si peminjam atau debitur tidak ikut memberikan modal rumah yang akan dibelinya. Nah, katakanlah seorang debitur ini meminjam uang untuk membeli rumah. Namun si debitur ini 100% mengambil uang atau uang yang dipakai si kreditur ini 100% dari bank. Maka si bank enggan memberikan kreditnya. Kemudian ada kolateral atau bisa dikenal juga sebagai jaminan. Jadi si nasabah harus memberikan jaminan atau agungan terhadap pihak bank. Dalam kasus ini contohnya seperti rumah yang akan dibeli dengan KPR merupakan jaminan yang harus diberikan kepada bank, atau orang yang ingin pinjam uang untuk membeli motor, maka surat-surat dari motor tersebut diberikan kepada bank. Lalu yang terakhir ada condition. Yang dimaksud kondisi di sini merupakan kondisi ekonomi atau secara mikro atau makro. Jadi si nasabah akan dianalisis dulu mengenai keadaan atau kondisi perekonomian di rumahnya. Jika dinilai baik, maka bank akan memberikan pinjamannya secara sukarela. Namun jika sebaliknya, bank akan enggan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Nah, kita sampai pada materi perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapatkan pengesahan dari komite kredit. Kemudian, membandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau bisa disingkat PK, maupun pengikatan dana penguasaan agungan dan jaminan lainnya. Perikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu perikatan kredit dan perikatan agungan. Perikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan perikatan agungan bersifat tambahan. Jadi yang pertama ada perikatan kredit yang menjadi perjanjian induk atau perjanjian utama. Selanjutnya mungkin dapat dari pihak nasabah dapat menyusulkan perikatan agungan sebagai tambahan untuk mengikat dari kredit itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis dari perikatan, yang pertama, perikatan otentik. Pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang, mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka perikatan ini disebut juga atau bisa dikenal sebagai perikatan notarial. Yang kedua, di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut sebagai perikatan intern. Nah, biasanya jenis perikatan yang digunakan ini juga berdasarkan jumlah uang yang akan dipinjam atau diberikan kreditnya kepada nasabah. Jika uang yang diberikan relatif besar, maka dari kedua pihak akan cenderung menggunakan perikatan otentik atau dengan mendatangkan pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini notaris. Dan sebaliknya, jika perikatan dinilai nominalnya kurang atau sedikit, biasanya hanya dilakukan oleh dua pihak saja, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri. Selanjutnya, dokumentasi. Untuk dokumentasi ini, pihak bank harus yang pertama memeriksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit.
serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Nah, akta yang dibuat atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, yaitu antara lain plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya, harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta, yaitu salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta sebagai penjerat terhadap kredit yang akan dilakukan. Keempat, ada akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dan notaris pembuat akta tersebut. Dan yang terakhir, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan mintakan penjelasan dari bagian legal apakah diperlukan untuk memintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Kemudian ada keabsahan. Keabsahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Alasannya, karena ditakutkan jika debitur menggunakan tanda tangan dari pihak lain atau pihak yang tidak bersangkutan. Hal ini pasti akan merugikan dari pihak bank karena tidak sesuai dengan tanda tangan yang telah dilakukan pada saat pertama kali debitur akan meminjam kredit. Yang kedua, untuk akta notaris, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Jadi, untuk pihak-pihak yang menghadap dari notaris tidak boleh diganti atau berubah-ubah. Jika si A sudah menghadap di notaris atau pihak atau si A merupakan saran dalam hasil analisis yuridis, maka harus si A lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tentang peminjaman kredit itu. Tidak boleh diganti dengan orang lain. Kemudian ada materi pengikat. Nah, untuk materi pengikat ini, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Lalu teliti kembali bahwa bentuk perikatan agungan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agungan. Yang terakhir, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agungan telah diikat dengan pembaruan kredit atau novet. Nah, kita sampai pada materi perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapatkan pengesahan dari komite kredit. Kemudian, membandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau bisa disingkat PK, maupun pengikatan dana penguasaan agungan dan jaminan lainnya. Perikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perikatan kredit dan perikatan agungan. Perikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan perikatan agungan bersifat tambahan. Jadi yang pertama ada perikatan kredit yang menjadi perjanjian induk atau perjanjian utama. Selanjutnya
mungkin dapat dari pihak nasabah dapat menyusulkan perikatan agungan sebagai tambahan untuk mengikat dari kredit itu sendiri. Kemudian ada contoh dari perikatan agungan antara lain tanah atau bangunan, yang kedua kapal, yang ketiga kendaraan seperti mobil, motor, yang keempat ada mesin-mesin, baik mesin yang dapat dipindahkan atau yang menyatu dengan bangunan. Kemudian stok atau persediaan barang, mungkin bagi perusahaan manufaktur. Lalu ada emas, terus ada standby LC, kemudian deposito tabungan. Ini juga dapat dijadikan sebagai objek perikatan agungan. Kemudian saham dari suatu perusahaan itu juga dapat dijadikan sebagai objek dari perikatan agungan. Kemudian jaminan dari pihak ketiga, dan yang terakhir ada piutang dagang. Setelah kita membahas mengenai hal-hal umum yang ada pada kredit, kemudian kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prosedur dari audit. Jadi di kesempatan kali ini saya juga menjelaskan mengenai prosedur, apa saja prosedur yang ada di audit kredit ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur tersebut pada slide-slide selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, untuk prosedur yang pertama ada permohonan kredit. Untuk permohonan kredit, pihak bank harus memastikan bahwa fasilitas yang diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Jadi fasilitas yang diberikan bank harus sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Kemudian surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Pihak bank harus menginput surat permohonan yang asli dari debitur, karena itu merupakan jaminan yang sangat penting ya bagi pihak bank terhadap nasabah itu sendiri. Kemudian ada surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Jadi seorang kreditur harus membuat surat permohonan agar kreditnya dapat dikeluarkan atau dapat diberikan dari pihak bank. Kemudian ada persetujuan kredit. Nah, setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca haruslah dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit yang secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat, yaitu harus membandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan dengan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit itu. Jadi fasilitas harus tercatat ke dalam neraca dan juga harus dilengkapi dengan surat keputusan dari kredit itu sendiri. Nah, untuk fasilitas jumlah itu ada di atas limit cabang harus memiliki persetujuan dari pihak kantor pusat. Untuk fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun, surat keputusan kreditnya sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Begitu juga dengan kredit jangka waktu katakanlah 5 tahun, itu harus dicek surat keputusan kreditnya agar tidak terjadi miskomunikasi di dalam pengkreditan itu sendiri. Untuk materi yang selanjutnya ada penentuan plafon kredit.
Nah, pihak bank harus meneliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan dari kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungannya dengan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon dilakukan. Misalnya yang pertama, bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit dan beberapa keperluan pembiayaannya, berapa jumlah pembayaran dana bank yang diperlukan, dan yang kedua, bagaimanakah sumber dana jangka waktu pelunasannya, dan yang terakhir, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Itu mungkin mengenai penentuan plafon kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kredit pada slide selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya ada pemeriksaan kredit. Proses ini merupakan proses atau pemantauan dan pemeliharaan nasabah. Tekanan utama proses ini adalah menjaga agar usaha nasabah berkembang serta kewajibannya ke bank, yaitu meliputi pembayaran bunga, angsuran, dan biaya bank lainnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam praktek ini ada kecenderungan relationship officer kurang memperhatikan proses ini karena hanya berkonsentrasi pada proses kredit, baik baru, perpanjangan, ataupun tambahan saja. Akibatnya, permasalahan yang baru diketahui pada saat kredit jatuh tempo. Yang pertama, perlunya personil yang kompeten dan dapat dipercaya. Relation Office secara dini harus selalu mengetahui segenap persoalan yang dihadapi nasabahnya. Pada kesempatan pertama, seharusnya Relationship Officer mengetahui informasi itu, baik bersumber dari transaksi intern di bank ataupun informasi lain dari luar bank, termasuk dari media massa bahkan rumor. Kedua, pemisah tugas yang memadai. Petugas bank yang mengelola rekening atau customer service aktif memberi informasi pada relationship officer atas terjadinya pergerakan rekening nasabah diminta atau tidak, terutama pergerakan rekening kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan di luar kewajaran. Yang ketiga, prosedur otorisasi yang wajar. Dalam proses pemantauan ini, dari pemimpin cabang atau relationship officer dalam memberikan catatan atau disposisi baik pada laporan-laporan atau surat menyurat lainnya dari atau ke nasabah, perlu memperhatikannya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian ada dokumen dan catatan yang memadai. Dalam hal ini mungkin dapat diartikan bahwa harusnya ada jaminan. Yang pertama, pendapatan bank atau bunga provisi dan lain-lain selalu terpantau dengan baik. Kedua, kewajiban nasabah atau angsuran selalu terpantau dengan baik. Ketiga, bila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diambil langkah perbaikan atau korelasi. Kemudian pemeriksaan fisik, aktiva, dan catatan. Lalu ada pemeriksaan pekerjaan secara independen. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari pemeriksaan kredit yang diberikan dari bank. Nah, materi selanjutnya ada eksistensi dari agungan. Setelah pihak bank meneliti bahwa bentuk perikatan agungan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agungan, untuk agungan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan sesuai dengan instruksi Mendagri
nomor 594 tahun 1493 atau AGR tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah penerimaan agungan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Setelah kita mengetahui mengenai materi pengikat agungan ini, saya akan menjelaskan mengenai eksistensi dari agungan itu sendiri pada slide selanjutnya. Oleh karena itu kita langsung ke slide berikutnya mengenai eksistensi agungan. Lalu ada eksistensi agungan, yaitu kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agungan, data keputusan kredit, menjadi pembanding dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agungan yang dikuasai bank yang bersangkutan, agar tidak terjadi perbedaan di antara kelengkapan surat-surat dan apa yang dikuasai agungan yang dikuasai oleh bank. Jangan sampai adanya ketidaksesuaian mengenai surat-surat bukti kepemilikan agungan itu terhadap agungan yang sudah dikuasai oleh bank. Apakah itu atas nama dari agungan tersebut dan lain sebagainya. Lalu ada eksistensi agungan, yaitu kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agungan, data keputusan kredit, menjadi pembanding dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agungan yang dikuasai bank yang bersangkutan, agar tidak terjadi perbedaan di antara kelengkapan surat-surat dan apa yang dikuasai agungan yang dikuasai oleh bank. Jangan sampai adanya ketidaksesuaian mengenai surat-surat bukti kepemilikan agungan itu terhadap agungan yang sudah dikuasai oleh bank. Apakah itu atas nama dari agungan tersebut dan lain sebagainya. Nah, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton ya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan semoga materi-materi yang saya sampaikan di atas atau sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman kredit kepada bank. Nah, pesan saya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai prosedur kredit dan apa saja yang terkandung dalam kredit itu sendiri, agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita dan pihak bank, dan agar kita tidak terjerat dari hukum yang mengikat tentang kredit itu sendiri. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.